pemuda desa itu persepsinya kota itu di kota banyak uang, kan itu. Oh, iya. Padahal di desa kalau digali juga banyak uang juga. Ketika misalnya contoh ada temannya berhasil di kota, dia pasti tergoda. Padahal belum tentu. Ini kan nasib orang beda-beda. Betul. Betul, teman dia itu mujur, dapat pekerjaan ini betul. Tetapi ketika dia ikut kan belum tentu. Kalau koperasi ini digerakkan dengan banyak unit usaha yang kemudian itu kita percayakan kepada pemuda-pemuda dan itu menjadi pionir lah di desa itu. Saya kira itu menjadi contoh yang kemudian anak-anak yang biasa koko-koko di warkop-warkop itu bisa berkurang lah paling tidak. Kalau sudah ada yang berhasil, kemudian pasti akan menjadi sumber, menjadi magnet untuk diduplikasi, ditiru. Nah, mencari pionir-pionir itulah yang sebetulnya menjadi tanggung jawab kita. Dari bumi Kediri yang tenang, lahirlah seorang putra terbaik bangsa, M. H. Raufik, pada tanggal 16 September 1961. Langkah awal pendidikannya dimulai di SD Negeri Kediri, lulus tahun 1973. Kemudian ia menapaki jalan ilmu di PGAN Kediri hingga lulus tahun 1980, dan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di IKIP Malang, tempat ia menamatkan studinya pada tahun 1984. Sejak muda, M. H. Raufik telah menunjukkan dedikasi tinggi pada dunia organisasi sosial kemasyarakatan. Ia pernah dipercaya sebagai Ketua PMI Cabang Malang pada tahun 1983, lalu menjabat sebagai Sekretaris DPD KNPI Jawa Timur pada tahun 1995. Kiprahnya kian menonjol saat memimpin PWIP Ansor Jawa Timur selama 2 periode, dari tahun 2000 hingga 2008. Hingga kini, ia masih aktif sebagai Ketua Lembaga Bina Pemuda Jawa Timur. Di dunia politik, ia pun tak kalah berkontribusi. Tahun 1999 hingga 2008, M. H. Raufik menjabat sebagai anggota fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Jawa Timur selama 2 periode. Pada tahun 2001, ia dipercaya sebagai Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPW PKB Jatim. Perjalanan politiknya terus berlanjut, menjabat sebagai Wakil Ketua DPW PKNU Jawa Timur dari 2009 hingga 2013, lalu melangkah ke Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua DPD Jatim sejak 2015 hingga kini. Sebagai legislator, ia kembali duduk di kursi DPRD Jawa Timur bersama fraksi Partai Gerindra untuk periode 2019-2024, dan kembali terpilih untuk periode 2024-2029. Dengan pengalaman panjang, dedikasi tinggi, dan semangat yang tak pernah padam, Raufik terus mengabdi untuk Jawa Timur dan Indonesia, demi masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tribuners, kembali lagi bersama saya Cindy dalam podcast DPRD Jawa Timur, Gebrakan Wakil Rakyat. Di episode kali ini Tribuners, kita akan membahas tema tentang Koperasi Merah Putih dan juga problem lapangan kerja bagi pemuda. Nah, Tribuners, Indonesia seperti kita tahu saat ini menghadapi tantangan besar di bidang ketenagakerjaan, terutama bagi kalangan muda. Tingginya angka pengangguran di kelompok ini mencerminkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan kerja. Dan dalam kondisi tersebut, Tribuners, peran koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan menjadi sangat strategis. Salah satu koperasi yang berpotensi besar dalam merespon persoalan ini adalah Koperasi Merah Putih. Nah, Koperasi Merah Putih tidak hanya menjadi simbol nasionalisme dalam bidang ekonomi, namun juga dapat menjadi solusi nyata bagi permasalahan pengangguran pemuda. Melalui pendekatan yang inklusif, kolaboratif, dan juga berbasis komunitas, koperasi mampu menciptakan peluang kerja baru, menumbuhkan kewirausahaan sosial, serta mendorong terwujudnya perekonomian Indonesia yang lebih berdaulat dan berkeadilan. Tribuners, kita akan membahas lebih jauh nih mengenai ini. Dan untuk itu saat ini sudah hadir bersama saya Bapak M. H. Raufik atau akrab disapa Cak Raufik dari Komisi B DPRD Jawa Timur. Apa kabar Cak Raufik? Baik, kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat? Sehat. Ya, itu soalnya penting sekali. Walaupun agak batuk-batuk.
Waduh, kondisi kayak gini soalnya Ya, Cak ya. ya. Ya, deh. Semoga sehat terus ya Cak ya. Alhamdulillah, amin amin. Baik, Cak Rofik, ini lagi ada ramai nih Cak, Koperasi Merah Putih. Nah menurut Cak Rofik sendiri, pandangannya itu seperti apa Pak? Cak, mengenai koperasi ini, khususnya dalam mengatasi pengangguran pemuda di Jawa Timur. Ya, terima kasih para pemirsa dimanapun berada, termasuk konstituen saya barangkali melihat podcast ini. Soal koperasi desa dan kelurahan Merah Putih ini sebenarnya ini salah satu instrumen yang digerakkan oleh Presiden, kemudian menjadi program prioritas nasional yang sebetulnya spiritnya adalah bagaimana membangun kekuatan itu di basis paling rendah, yaitu desa. Desa menjadi base camp kekuatan ekonomi yang harus dibangun, dan kedepannya ini menjadi instrumen untuk bagaimana percepatan kesejahteraan rakyat ini bisa tumbuh dan dikembangkan di lingkungan dia sendiri. Selama ini saya kira yang ada koperasi-koperasi itu memang bukan soal salah manajemen atau salah dalam mempersepsikan dan membuat perspektif koperasi menjadi instrumen ekonomi yang diharapkan bisa membangun semuanya, etos kerja, membangun rasa nasionalisme, membangun sikap kebersamaan dan sebagainya, itu merupakan prinsip-prinsip dalam koperasi. Nah, tetapi tidak semua koperasi itu bisa berjalan ideal begitu karena banyak hal. Kembali kepada koperasi Desa Merah Putih yang sudah dideklir 80.000 seluruh Indonesia oleh Pak Prabowo di Klaten kemarin. Saya kira hari-hari ini semuanya sedang mempersiapkan segala sesuatu yang memang sedang dipilih oleh koperasi itu sendiri. Kalau kemudian koperasi ini akan menangani bidang usaha apa, itu sedang dipersiapkan. Dan rata-rata kita harapkan karena ini berbasis desa, desa itu sama dengan pertanian, pertanian itu sama dengan lingkungan hidup, dan ada daerah pegunungan, ada dataran dan lain sebagainya, yang itu kemudian menjadi potensi yang harus menyatu dengan kepentingan koperasi itu. Maka sering saya sampaikan, seluruh petani baik yang tergabung di Poktan, di Gapoktan, gabungan kelompok petani, maupun yang tidak atau petani yang mandiri, itu harus kita dorong menjadi anggota koperasi. Karena koperasi ini koperasi primer, anggotanya itu bukan badan, bukan lembaga, tetapi orang. Mereka sendiri. Mereka sendiri. Kalau satu desa itu jumlah penduduknya 3.000 KK misalnya, ada 2.000 menjadi anggota koperasi, itu luar biasa. Kita bayangkan 2.000 itu kemudian satu orang membayar iuran pokok 100.000, itu sudah modal luar biasa. Sebagai starting point untuk melangkah bagaimana koperasi ini betul-betul menjadi instrumen ekonomi di desa yang melembaga dan kemudian diawasi oleh semuanya. Tidak hanya diawasi oleh kepala desa secara ex officio, tetapi siapapun yang ada di desa itu boleh mengawasi perjalanan koperasi ini. Jadi menurut saya, pandangan saya, koperasi ini sangat strategis, memiliki posisi strategis, tetapi tantangan, hambatan, dan ruang peluangnya juga lebar. Ini ada imbang-imbang aja lah antara tantangan, peluang, hambatan, dan kemudian problematika yang mesti akan dihadapi. Oke, berkaitan dengan itu, Cak Rofik, ini apakah DPRD Jatim itu perlu punya kebijakan atau program khusus untuk mendukung koperasi itu?
secara apa namanya pelaksanaan pemerintahan dan apa secara formal ya, dan ini menjadi bagian dari salah satu fungsi anggota dewan, yaitu dewan legislasi. Kita punya apa namanya fungsi itu. Kita punya Perda nomor 1 tahun 2024, itu Perda tentang pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan UKM itu ada. Nah, Perda ini kalau kemudian menjadi regulasi, kan begini, provinsi punya Perda kemudian disahkan, dan Perda ini dibikin oleh DPR bersama gubernur, kemudian secara teknis operasionalisasinya itu harus ada SK gubernur. Perda tanpa SK gubernur nggak bisa jalan, karena di situ sudah menjadi apa kegiatan teknokratik yang ya harus seperti itu. Perda ada SK gubernur berjalan, dan itu punya konsekuensi yang luar biasa. Gubernur kalau sudah menyetujui Perda, kalau Perda itu tidak hanya bersifat regulatif saja, tetapi dia harus masuk di dalamnya atau menjadi bagian di dalamnya, harus menyiapkan dana dari APBD, harus disiapkan. Itu sebuah konsekuensi. Jadi kalau gubernur ada Perda tentang A, tidak hanya pengaturan saja, tetapi ini ada konsekuensi supporting anggaran. Kalau dia tidak bisa menyusun, tidak memasukkan anggaran di dalam APBD, ini salah satu sumber penilaian kita dewan kepada gubernur. Artinya gubernur bisa saja kita anggap di Perda itu dia tidak concern, itu bisa menjadi penilaian kita. Jadi ini soal kinerja. Jadi Perda itu memang memiliki konsekuensi dan apa, memiliki rentang tanggung jawab, baik secara keuangan, tanggung jawab secara hukum, pertanggungjawaban secara sosial, itu luar biasa. Itu Perda, posisi Perda. Terkait dengan koperasi kita sudah punya Perda itu, dan ini sedang kita dorong bagaimana ini menjadi kekuatan yang betul pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan supporting total terhadap pergerakan koperasi ini. Walaupun kita tahu semualah Himbara ini sedang disiapkan juga untuk menopang apa kekuatan koperasi secara finansial. Ada dana 3 sampai 5 miliar yang itu bukan dana hibah, tapi ini dana pinjaman dengan bunga yang rendah, yang itu bisa menjadi modal koperasi untuk menangani kegiatan usaha-usaha yang memang dipilih apa concernnya di apa sesuai dengan potensi yang ada. Baik, berarti Perdanya itu sedang dalam proses begitu ya? Sudah jadi. Kita sedang ya? mendorong aja secara moral kepada gubernur, dan di dalam konteks perangkaan APBD kita supporting agar besar untuk apa pendanaan yang nempel di Dinas Koperasi dan UMKM, dan juga mungkin di sebagian di Disperindak ini kita dorong, dan semuanya itu kepentingannya untuk menopang supporting koperasi-koperasi yang ada di desa, walaupun tidak secara langsung, tetapi mungkin ambil sisi-sisi yang memang tidak bisa dipenuhi oleh desa itu, misalnya dari sisi edukasi terhadap manajerialnya atau apa, itu lebih ke SDM-nya juga dulu ya. Peningkatan SDM, persiapan SDM dan sebagainya. Baik, Cak, menurut Cak Rafiq ini, sejauh mana efektivitas koperasi ini menciptakan lapangan kerja? Karena ada lapangan kerja dari swasta dan BUMN juga ada, tapi dari koperasi sendiri ini sejauh mana? Lagi-lagi, koperasi sebagai sebuah kelembagaan ekonomi yang koperasi itu kan menjadi sebetulnya kan entitas ekonomi. Ya. Jadi bukan lembaga sosial, tetapi lembaga ekonomi kan koperasi itu. Itu sebetulnya tumpuannya juga kepada sosok kepemimpinan siapa yang memimpin koperasi ini.
dia di koperasi itu karena ini bersinggungan dengan nilai-nilai yang sedang atau menjadi panutan kita, kebersamaan, gotong royong, saling toleran. Itu ketua koperasi itu bukan hanya dia manajer di dalam kelembagaan itu, tetapi melekat pada dia juga seorang pemimpin, karena dia akan memimpin koperasi ini tidak hanya dari sisi ekonomi, karena yang anggotanya banyak kan. Iya, betul. Karena koperasi kita harapkan anggotanya banyak, dia harus bisa memberi perspektif dan wawasan kepada anggota koperasi itu agar dia loyal kepada koperasi. Berarti perannya besar sekali. Besar sekali. Jadi ini bisa menjadi jawaban terhadap problematika lapangan pekerjaan dan pengangguran, itu tergantung ketua koperasinya. Karena ini yang dipimpin orang. Nah, bagaimana cara menciptakan lapangan pekerjaan itu? Kita lihat misalnya di desa ini, kalau koperasi ini concernnya, dia misalnya akan menampung hasil pertanian di 2 komoditas saja, misalnya jagung dan padi di musim panen. Kalau memang desa itu punya potensi yang besar di dua bahan baku Komoditas ini, itu ya. itu kan sebetulnya rentangannya Pak banyak. Kalau kita siapkan gudang itu pasti di situ di dalamnya menjadi kelengkapan dari gudang itu harus ada pengering. Pengering itu bisa konvensional, tetapi sekarang sudah tidak lazim. Pengering itu sekarang mesin. Kalau dulu itu kan lahan baan lah kalau orang Di di sana, PP. di PP. Kan sekarang kan nggak musim semua. Itu kan juga nyerap tenaga kerja. Belum lagi transportasinya. Belum lagi di hulunya sana itu ada kombi yang memanen. Kemudian ini rentangannya. Jadi satu jenis usaha, katakanlah judulnya menampung hasil panen petani di desa itu, tapi rentangannya kan banyak. Ini serapan tenaga kerja semua kan. Ya, contoh misalnya itu. Kalau kemudian koperasi ini concern di soal jasa, misalnya jasa apa? Itu juga saya kira bisa menjadi sumber tenaga kerja yang bisa diikuti oleh teman-teman. Tapi lagi-lagi kuncinya adalah di leader koperasi itu. Jadi bagaimana orang desa itu di samping menjadi anggota koperasi, dia bekerja di koperasi. Paling tidak bekerja pada rentetan-rentetan yang jaringan dari koperasi itu. Nah, inilah tergantung dari ketua koperasinya, dan kalau kemudian dibantu secara teknik di dalam koperasi itu harus ada manajer sesuai dengan bidang yang yang akan dikerjakan. Saya kira itu bagus, peluangnya besar. Cuma lagi-lagi kita di samping leader di koperasi juga kemudian kita mengedukasi masyarakat. Kan begini, kalau kerja di kota, katakanlah dia itu sehari dapat 150.000 misalnya. Tetapi beban hidup dia di kota kan berat juga. Dia harus pindah dari rumah, harus kos macam-macam misalnya. Katakanlah kalau dia kerja di sektor informal bisa sama dengan UMR misalnya, tetapi kan dia punya beban-beban yang lain. Jadi beban tempat tinggal, beban makan dan sebagainya. Tetapi kalau dia hidup di desa dengan pendapatan yang sama, ini kan lebih bagus. Dan kalau orang desa itu punya pendapatan, itu kan pasti desa itu akan ramai. Putaran ekonominya juga akan jalan. Jadi jadinya itu tidak hanya fokus ke kota gitu, tapi juga untuk membangun di desa itu sendiri ya, Cak ya. Itulah yang menjadi cita-cita Pak Prabowo. Pak Prabowo itu ingin desa itu menjadi kekuatan ekonomi yang kemudian bukan mengalahkan kota, tetapi paling tidak anak-anak muda desa itu tidak tergoda harus ke kota. Bekerja itu dimanapun, di tempatnya sendiri itu bisa. Nah, memang ini kita butuh butuh
kekuatan yang memberikan dorongan kepada anak-anak desa, pemuda-pemuda desa usia kerja itu memang dibutuhkan. Dengan sentuhan apa? Itu peran kepala desa, peran tokoh-tokoh sangat penting juga agar bisa memberikan pandangan-pandangan kepada pemuda desa, dan kalau di situ ada pekerjaan yang cukup kalau dibanding dengan kota. Katakanlah kalau di desa itu punya pendapatan katakan 1 bulan 2 juta misalnya, tetapi beban dia kan ringan, beban hidup. Ya, menyesuaikan yang di sana ya, ya saya. Misalnya itu saya kira sudah luar biasa, cukup lah. Kalau dia hidup di rumahnya sendiri, per bulan dia punya pendapatan 2 sampai 2,5 atau sampai 3 juta, itu sudah, menurut saya loh ya, menurut saya ukuran desa itu sudah luar biasa. Dan itu kan sudah standar ya, standar di sektor kerja di sektor-sektor informal, saya kira ukurannya sekian lah itu. Iya, oke Cak. Dan untuk mewujudkan itu terkadang tidak mulus, ada tantangan dan hambatannya nih Cak. Menurut Cak Rafiq sendiri itu apa saja tantangan dan hambatannya? Soal persepsi. Persepsi. Anak-anak desa itu kan begini. Pemuda desa itu persepsinya kota itu, di kota banyak uang, kan itu. Oh, iya. Padahal di desa kalau digali juga banyak uang juga. Nah, ini soal apa ya? Persepsi, kemudian juga soal mentalitas lah. Ketika misalnya contoh ada temannya berhasil di kota, dia pasti tergoda. Udah, ikut aja. Padahal belum tentu. Ini kan nasib orang beda-beda. Betul. Betul, teman dia itu mujur, dapat pekerjaan ini, betul. Tetapi ketika dia ikut kan belum tentu. Karena nasib orang beda-beda dan semuanya butuh proses. Nah, persepsi inilah yang kemudian harus kita edukasi. Sebetulnya teman-teman itu walaupun hidupnya di desa bisa berkreasi dan itu bisa menjadi sumber pendapatan. Kalau kemudian ini didorong oleh kekuatan koperasi, apalagi koperasi ini betul bisa mengkonsolidir unit usahanya yang kemudian bisa direntangkan dan kemudian ditangkap oleh teman-teman pemuda yang sedang kita edukasi dan dia sudah matang, persepsinya benar, itu luar biasa. Itu salah satu yang saya kira Pak Prabowo arahnya ke sana. Jadi sudahlah, desa itu biar hebat, kekuatan ekonominya hebat, tidak perlu ke kota, kerjakan sendiri apa saja di desa. Jadi memang fokus utamanya dengan adanya Koperasi Merah Putih ini untuk menggerakkan pemudanya ya, Cak ya? Salah satunya. Salah satunya. Ya, masyarakat desa secara keseluruhan ya. Tetapi kesiapan kerja, tenaga kerja yang produktif itu kan pemuda. Oh ya, betul. Pemuda itu kuat segala-galanya. Jadi fisiknya kuat. Cuma memang sekarang sedang mengalami masa yang ya ini mudah-mudahan tidak kemudian tidak menjadi penyakit ya. Jadi tantangan atau gangguan-gangguan melalui kemajuan teknologi itu kan luar biasa. Dan ini kalau kemudian merasuki anak-anak muda kita yang kemudian itu melemahkan segala-galanya, melemahkan semangat, kemudian apalagi kalau anak teman-teman pemuda sudah terjangkit judol dan sebagainya kan sudah berat. Betul. Nah, makanya concern kita juga akan memberi sesuatu yang baru yang kemudian ini biar mengisi ruang-ruang yang kosong yang ada di desa itu. Kalau koperasi ini digerakkan dengan banyak unit usaha yang kemudian itu kita percayakan kepada pemuda-pemuda dan itu menjadi pionir lah di desa itu. Saya kira itu menjadi contoh yang kemudian anak-anak yang biasa koko-koko di warkop-warkop itu sudah itu bisa berkurang lah paling tidak. Karena ini problematikanya kan saling terkait. Dia pengangguran, nggak punya pekerjaan tetap, kemudian ya ke warkop modal kopi saja bisa seharian di situ.
karena ada wifi-nya, kemudian bisa apa namanya game yang sebetulnya judi lah, kamuflase itu, dan itu berjam-jam sehari, tetapi kan ini tidak produktif. Kelihatannya saja produktif, ini tidak produktif, pasti berakhir dengan kehancuran. Kalau sudah, inilah yang menjadi tanggung jawab kita ya, kita semua, termasuk saya sebagai anggota dewan ya, sebisa mungkin saya di dapil saya itu memberikan poin-poin agar betul-betul usia produktif itu bisa dimanfaatkan untuk siapa? Ya untuk diri dia sendiri dan untuk masyarakatnya. Kalau dia pemuda desa yang betah di desa dan dia bisa kita edukasi dengan baik, saya kira bagus. Iya, berarti menumbuhkan pride-nya dulu, Iya. gitu ya, Cak ya. Soalnya ini saya pernah liputan, Cak, di Kabupaten Kediri tentang di sana itu tentang petaninya. Ternyata ada anak-anak muda juga di sana yang biasanya kan kalau anak muda ya memang seperti itu, identik dengan rantau, ada yang ke Kalimantan, ke Jakarta, ke Surabaya gitu. Cuman beberapa anak muda di sana ada yang memilih untuk stay di Kediri menjadi petani. Tapi mereka memanfaatkannya dengan sangat baik, saya rasa, melalui media sosial. Dan itu menumbuhkan pride mereka dan menjadi identitas mereka, bahwa mereka adalah petani Gen Z yang sangat bangga menjadi petani. Keresahan dan lain-lain itu dibungkus jadi seperti komedi. Nah mungkin bisa jadi nanti bisa ditiru gitu untuk pemuda-pemuda lain, itu menumbuhkan pride-nya dulu mereka itu, bahwa nggak apa-apa jadi petani dan di sini sangat-sangat nggak apa-apa dan juga bisa menghasilkan juga, seperti itu ya, Cak. Iya, jadi memang salah satu mental kita yang dan ini harus selalu dirubah. Kan kadang-kadang mencoba itu sesuatu yang berat. Padahal ini kan harus harus menjadi bagian dari kebiasaan hidup kan, mencoba itu. Dan kalau sudah ada yang berhasil, kemudian pasti akan menjadi sumber menjadi magnet untuk diduplikasi, ditiru. Nah, mencari pionir-pionir itulah yang sebetulnya menjadi tanggung jawab kita. Sekarang memang harus semuanya dengan kemajuan ID. Betul. Dan kita ini yang banyak kan siapa yang punya kreativitas, dan kreativitas itu bisa kita ukur secara produktif secara ekonomi. Saya kira itu menjadi kekuatan baru kita. Kita itu yang susah itu bagaimana kita membangun atau mengedukasi agar pemuda-pemuda kita itu kreatif. Tidak hanya kreatif saja, tetapi kreativitasnya bisa sustainable-nya itu bisa kita jaga, keberlangsungannya terus, tidak pagi sore lah. Konsisten lah ya, Cak, ya. Ada konsistensi, kemudian diukur bahwa ini produktif, bisa dikembangkan, kemudian ada butuh apa, sentuhan apa, inilah mungkin salah satu peran yang akan dimainkan oleh koperasi. Saya kira itu kalau kita kolaborasi, memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi, kemudian teman-teman bisa kita standarisasi lah, kita bikin lah bagaimana anak-anak ini mentalitasnya, perspektifnya, kemudian pandangan hidupnya, dan disiplin memanfaatkan waktu untuk produktivitas. Saya kira itu bisa. Saya yakin bisa itu. Yakin bisa ya. Apakah Cak Rafiq juga yakin bahwa koperasi ini bisa bersaing dengan startup misalkan? Tergantung. Oke. Tergantung. Contoh misalnya, contoh konkret aja, salah satu koperasi di Batu yang saya sebut aja, koperasi saya waktu kuliah itu, apa ya ini, ada namanya koperasi SAE. SAE itu bahasa Jawanya bagus, apik, SAE. SAE, Ternyata itu kepanjangan dari Sinau Andandani Ekonomi. Itu saya waktu itu zaman awal-awal kuliah, saya juga akhirnya tertarik, datang, kemudian tanya-tanya di koperasi itu. Dulu masih kecil.
sekitar tahun 80 itu koperasi itu masih kecil, tapi sekarang kan luar biasa. Itu dari kecil kemudian menjadi besar dan kemudian bisa bermitra dengan industri. Lah, kalau pertanyaan Mbak Cindy tadi, apakah koperasi ini bisa menandingi atau bisa setingkat startup, usaha-usaha startup yang ada? Tergantung. Startup itu ukurannya seberapa, yang seperti apa, dan koperasi ini yang seperti apa. Tetapi semangatnya ini yang penting. Semangat berkooperasi dan ini digerakkan oleh orang-orang yang punya jiwa wira swasta tinggi dan kemudian bisa memanfaatkan potensi yang ada di desa karena koperasi kita koperasi desa. Kemudian sumber daya manusianya, pemuda-pemuda desa juga bisa kita edukasi dan bisa kita kita persiapkan dengan matang. Saya kira luar biasa. Walaupun ya itu tadi, kalau kita membandingkan, kita lihat semangatnya aja dulu. Semangatnya saya kira bisa sama. Startup itu juga naik turun juga. Ya, betul. Kompetisinya juga ramai. Luar biasa ya. Berkompetisi, saling juga harus pandai-pandai update sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu kemudian juga pasti sudah diketahui banyak orang, sama saja. Sebetulnya sama. Tetapi kalau koperasi ini kan bergerak di sektor real, jadi jelas jualan apa, dengan modal berapa, kita kulaknya itu berapa, kita jual berapa, untung berapa, kan sektor real. Jadi dan itu menurut saya lebih gampang untuk kita pahamkan. Cuma kemudian bagaimana menjaga kekuatan keuangan koperasi dan manajerial keuangannya ini harus hebat lah kalau menurut saya. Menurut Cak Rafiq juga nih, apakah perlu ada semacam kolaborasi antara koperasi dan juga sekolah atau kampus, dan kalaupun iya tuh idealnya tuh seperti apa, Cak? Harus. Bukan bisa, harus. Jadi gini. Ada pandangan begini. Desa itu kalau kemudian kita datangkan orang-orang kampus dan dia bisa membawa diri di situ, itu cepat. Jadi gini, saya kemarin juga begitu mendorong untuk desa wisata. Salah satu yang saya salah satu doktor ya di kampus di lokal situ, kemudian saya ikutkan di situ. Ternyata dia bisa bisa memberikan perspektif dengan bahasa teman-teman ya. Walaupun dia dokter juga harus menyesuaikan karena ini berbasis desa. Itu bisa. Dan itu menjadi sumber inspirasi baru bagi teman-teman dan paling tidak ada perubahan semangat yang meningkat di pandangan tentang wisata, tentang desa, kemudian tentang kemajuan-kemajuan yang bisa kita mulai dari yang kecil. Itu kemudian mereka reasoningnya itu bisa, cara berpikirnya bisa kita tata. Oleh teman saya melibatkan dokter ini, kemudian membaur, itu bisa. Itu yang penting, bagaimana membangun persepsi, merapikan cara berpikir, ini yang penting untuk melangkah sesuatu yang baru misalnya, itu penting. Baik, berarti dari yang tadi juga Cak Rafiq sempat sebut bahwa memang yang betul-betul harus disiapkan dulu itu adalah dari orang-orangnya dulu ya Cak ya, seperti apa mindsetnya, seperti apa pandangannya nih bahwa hidup di desa sangat bisa sekali bahkan untuk semakin berkembang lagi, dan itu tidak hanya menjadi benefit buat diri sendiri tapi juga desanya jadi orang banyak ikut dapat benefit juga ya Cak. Itu yang saya ingin begini, dan ini saya kira secara filosofis yang menjadi menjadi renungan dan menjadi kemudian diwujudkan menjadi sebuah gerakan. Saya kira Pak Prabowo itu kan kalau ada sesuatu potensi tetapi ini tidak bisa digerakkan atau tidak ada yang menggerakkan
atau belum disentuh oleh siapapun. Ini kan sebetulnya potensi. Iya. Potensi itu kan potensi ini kan barang statis. Kan butuh orang yang menggerakkan. Alam itu potensi, tapi kalau tidak digerakkan oleh orang, tidak digarap oleh orang, tidak ditangani oleh orang, kan menjadi alam liar. Padahal itu potensi. Sama, ekonomi di desa itu potensi. Semiskin-miskinnya desa itu tetap punya potensi. Cuma kita tinggal memilih kalau desa spesifikasinya seperti ini, maka apa yang harus kita kerjakan. Kan begitu. Pasti, karena desa itu punya lahan. Di desa itu pasti ada petani, pasti ada kebun, itu pasti. Desa loh ya. Desa kecil pun pasti ada itu. Nah, bagi desa-desa yang mungkin desa kecil yang potensinya terbatas, ya kita sesuaikan. Jadi kalau potensi terbatas tidak bisa karena tidak ada alamnya, tidak cukup alamnya, kemudian apa yang diambil? Bisa jasa. Kan begitu. Opsi-opsi yang akan ditangani oleh petani kan banyak. Bisa jasa, bisa perdagangan, kan begitu. Jadi harus fleksibel ya. Ya, jadi itu yang paling penting, bagaimana memotret desa itu menjadi sebuah potensi, yang dari potensi itu kemudian diambil oleh koperasi menjadi sebuah gerakan ekonomi. Unit usahanya berbasis itu. Kalau desa itu nggak punya potensi apa-apa, ciptakan aja semuanya menjadi pedagang, menjadi pengrajin, kan bisa. Iya, betul. Nggak usah jauh-jauh. Kalau kemudian di situ ada potensi peternakan, ternak apa? Bebek misalnya, itik atau apa, kan bisa digerakkan juga menjadi sumber. Dan hari-hari ini karena ada makan bergizi gratis, ini menjadi potensi yang luar biasa. Mulai telur, daging ayam, sayur, dan ini nanti menjadi bagian juga dari garapan koperasi. Bagaimana dia bersinergi dan berkolaborasi dengan dapur-dapur BGN ini. Karena ini tiap hari dia katakanlah kalau di desa itu ada siswa 700 saja. Desa itu kan bisa kemudian kita bisa menggambarkan kalau menu waktu itu butuh telur, kan sudah 700 butir. Misalnya seperti itu, gampang ngitungnya. Itu kalau sampai ribuan kan bisa menjadi potensi. Dan koperasi itu harus menangkap ini, peluang usaha ini. Dapur ini memang tidak pure bisnis. Ini program, tetapi di situ ada yang bisa digerakkan menjadi kekuatan ekonomi. Karena semuanya ada di desa. Sayur ada di desa, padi ada di desa, berasnya di desa. Kan begitu. Dan tenaga kerja melimpah. Jadi dapur MBG ini, dapur BGN ini saya kira cocok kalau kemudian ini harus sinergi dan satu lane dengan Koperasi Desa Merah Putih. Ini penting. Baik, ini pertanyaan terakhir, Cak Rafiq. Sebenarnya bukan pertanyaan sih, lebih ke kalau Cak Rafiq bisa memberikan pesan kepada para pemuda yang ada di desa untuk lebih tertarik lagi nih bergabung di Koperasi Merah Putih. Monggo. Ya, teman-teman pemuda desa yang saya pesan secara moral saja. Dan saya juga di samping pesan kepada teman-teman pemuda desa juga pesan kepada diri saya sendiri. Yang penting harus kita jaga dalam situasi yang serba seperti ini, maka yang harus kita jaga adalah berpikir positif, memanfaatkan peluang yang ada, kemudian kita tidak lelah untuk berkreasi, berpikir, dan memikirkan apa yang bisa kita berikan menjadi sebuah kemanfaatan bersama. Saya kira itu, kalau kemudian itu kita bangun kebersamaan itu, saya kira teman-teman pemuda desa dan apalagi nanti didorong oleh Koperasi Desa Merah Putih yang ada di desa setempat, kita bisa berkolaborasi dan ini menjadi sumber kekuatan baru. Kekuatan ekonomi, kekuatan kebersamaan, dan membangun attitude bagi pemuda-pemuda desa.
pemuda desa adalah kekuatan baru bagi ekonomi desa. Wih. Baik, terima kasih banyak Cak Rafiq Terima kasih, Mbak Cindy. atas pandangannya juga dan waktunya untuk datang saat ini. Baik, Tribuners, itu tadi dia pembahasannya tentang Koperasi Merah Putih yang sangat luar biasa, yang sangat menggugah ini ya untuk para anak muda bergerak untuk membangun desa masing-masing. Oke, sampai di sini dulu episode kali ini, tapi kita akan kembali lagi di episode selanjutnya dengan tema-tema baru, tetap di podcast DPRD Jawa Timur, Gebrakan Wakil Rakyat. Untuk itu saya Cindy beserta kru pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.